Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap di rumah ya, stay at home, jangan kemana-mana, ikutin protokol kesehatan. Baik, di sini ibu akan melanjutkan materi kita di kelas 11 di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Di kelas 12 ini kita akan membahas 10 KD, di mana KD kelanjutannya mulai dari 3.11 menerapkan prosedur administrasi bisnis retail, 3.12 menganalisis lembaga waralaba dan peranannya, 3.13 menganalisis manajemen inventory dalam bisnis retail, 3.14 menganalisis teknologi dalam retail, 3.15 menganalisis manajemen pergudangan dalam bisnis retail, 3.16 menerapkan metode FIFO, LIFO, dan average dalam perhitungan nilai persediaan, 3.17 menganalisis stock of name dalam bisnis retail, 3.18 menerapkan penjualan langsung, 3.19 mengevaluasi penjualan berbasis data, dan yang terakhir 3.20 memahami sumber daya keuangan bisnis retail. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas KD yang pertama, yaitu 3.11 administrasi bisnis retail, menerapkan prosedur administrasi bisnis retail, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan kegiatan administrasi bisnis, yang kedua menjelaskan manfaat administrasi bisnis, yang ketiga menjelaskan pengertian gudang dan pergudangan, yang keempat menjelaskan jenis-jenis gudang barang, yang kelima menjelaskan kegiatan administrasi gudang, yang keenam mengidentifikasi jenis-jenis administrasi gudang, yang ketujuh menjelaskan dokumen-dokumen gudang, yang kedelapan mendefinisikan pengertian SOP atau Standard Operating Procedure, yang kesembilan mengidentifikasi format SOP, dan yang terakhir menjelaskan cara pembuatan SOP. Sedangkan peta konsep dalam administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan, yang pertama ada administrasi bisnis retail. Di sini kita akan membahas mengenai kegiatan dan manfaatnya. Yang kedua gudang dan pergudangan, di mana ada pengertian gudang dan pergudangan serta jenis-jenis gudang. Yang ketiga administrasi gudang, ada kegiatan administrasi gudang, jenis-jenis administrasi gudang, dan yang terakhir dokumen gudang, dan yang terakhir SOP manajemen gudang, di mana kita membahas mengenai pengertian SOP, format SOP, dan cara pembuatan SOP. Baik, materi yang pertama adalah administrasi bisnis retail. Administrasi bisnis retail, di mana kita ketahui bahwa retail adalah sebuah bisnis di mana menjual barang ataupun jasa secara eceran atau satu persatu kepada konsumen akhir. Nah, sedangkan pengertian administrasi sendiri menurut Ulbert mendefinisikan administrasi sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik itu data internal maupun eksternal. Sedangkan dalam bisnis retail sendiri, kegiatan administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan data dan informasi dengan menggunakan metode serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan perusahaan retail tersebut, yaitu keuntungan. Nah, di administrasi bisnis retail ini sebenarnya tidak terlalu jauh materinya dengan administrasi transaksi, maka akan kita gabungkan ya antara administrasi bisnis retail dan administrasi transaksi, di mana yang telah kalian pelajari di mata pelajaran administrasi transaksi. Selanjutnya, adapun kegiatan dalam administrasi bisnis retail itu meliputi kegiatan pencatatan dalam penerimaan barang, yang kedua penjualan barang, yang ketiga permintaan terhadap barang, dan yang terakhir adalah persediaan barang pada periode tertentu. Nah, di antara kegiatan-kegiatan administrasi bisnis retail ini, semua kegiatan-kegiatan ini saling terkait, sistematis, saling berhubungan. Jadi di penerimaan barang, di pencatatan penerimaan barang ini akan ada hubungannya dengan permintaan terhadap barang. Kemudian ada juga hubungan dengan penjualan barang, ada juga hubungannya dengan persediaan barang.
Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat administrasi bisnis. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa administrasi itu sendiri adalah kegiatan pencatatan. Setiap kegiatan baik itu di retail maupun yang bukan retail itu sangat penting sekali adanya administrasi. Agar apa? Agar lebih teratur, agar lebih rapi, agar lebih dipahami. Nah, di sini di bisnis retail kita ketahui bahwa ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah mengetahui besarnya laba usaha. Dari pencatatan yang teratur, pencatatan yang baik, maka kita dapat mengetahui besaran laba yang kita dapatkan. Yang kedua adalah menghindari risiko kerugian. Nah, apabila kegiatan administrasi kita lakukan secara tepat dalam perhitungan harga, dalam penulisan harga, perhitungan keuntungan, maka akan menghindari risiko-risiko kerugian. Yang ketiga adalah mengetahui data pengembangan bisnis. Nah, dari pencatatan administrasi yang kita lakukan, maka akan kita dapat melihat pengembangan dari bisnis kita, berapa keuntungannya per bulan. Nah, dari sanalah kita bisa mengetahui perkembangan dari usaha yang telah kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah sebagai informasi bagi investor. Di dalam kegiatan bisnis itu banyak sekali rekanan-rekanan ataupun investor-investor yang berhubungan dengan usaha kita. Nah, dengan administrasi yang baik, dengan pencatatan yang baik, maka pencatatan itu menjadi bahan informasi atau masukan bagi investor bagaimana pengembangan usaha kita. Nah, apabila administrasi yang baik ini akan membuat para investor percaya akan usaha yang telah kita jalankan. Nah, ada dari materi yang Ibu sampaikan mengenai pengantar tentang administrasi bisnis cukup sekian. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah di berbagai kegiatan administrasi retail yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, administrasi itu dasarnya adalah informasi, adalah data. Nah, coba kalian tuliskan data-data atau informasi maupun bukti yang merupakan dasar pencatatan untuk penerimaan barang, penjualan barang, permintaan barang maupun persediaan barang. Nah, sebutkan bukti-bukti transaksi ataupun bukti-bukti administrasi yang menjadi dasar pencatatan atau administrasi kita. Sebagai contoh, misalnya penjualan barang itu ada ketika kita menjual barang, kita akan memberikan nota, bukti ataupun struk. Nah, maka dari situ bukti pencatatan penjualan barang itu adalah struk ataupun nota. Nah, coba yang lainnya kalian sebutkan. Nah, ditulis di kertas lembar. Nah, setelah selesai dituliskan, kalian kirimkan ke GCR kalian masing-masing. Cukup sekian materi dari Ibu mengenai administrasi bisnis retail. Nah, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke gudang dan pergudangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.